para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian serta adik sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap keluarga besar Allahyarham Bapak Haji Israfil, yang semoga putra-putri beliau, mantu-mantu beliau, cucu cicit beliau, semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan tentu kita berdoa juga semoga apa yang kita lakukan malam hari ini dalam bentuk kajian keluarga ini menjadi sebab pemberat timbangan kebaikan untuk Bapak Haji Israfil Allahyarham dan Ibu. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang buku panduan materi kajian lansia meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat, halaman 27. Ujian keimanan seseorang. Jika seseorang telah berhasil melewati semua pos perjalanan di atas, maka fase berikutnya yang tak kalah menegangkan adalah pos ujian untuk menentukan keimanan seseorang. Fase inilah yang akan membongkar kedok kemunafikan. Semuanya akan terbuka dengan jelas di mana manusia posisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibuka dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memerintahkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan adab pasti berlaku terhadap orang-orang yang kafir, pada orang-orang kafir. Jadi ayat ini menerangkan tentang bahwa nanti orang masuk surga, masuk neraka itu pakai rombongan. Jadi enggak satu-satu gitu ya. Walaupun nanti ada ayat yang menginformasikan ada beberapa orang yang masuk surga itu sebagai tamu keutamaan lah, tamu kehormatan. Tapi secara umum berombongan tetap. Sehingga kalau kita membaca di surah Al-Fajr ayat 27 dan seterusnya itu ada menarik ayat yang berkata, ayat yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang telah beriman, hai orang-orang yang berjiwa tenang, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam rombongan hambaku yang terpilih, baru masuklah ke dalam surgaku. Di dalam ayat itu Allah tidak mengatakan langsung masuk surga, tapi disuruh masuk
dalam rombongan hamba-hamba Allah yang terpilih dulu, baru kemudian masuk surga. Nah, sebagaimana masuk surga juga pakai rombongan, maka masuk neraka juga pakai rombongan. Ayat tadi yang kita baca di surah Az-Zumar ayat 71 itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dan akan digiring orang-orang yang kafir itu ke neraka jahanam dengan rombongan-rombongannya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mesti pakai rombongan? Ya, jawabannya sederhana. Kalau kita mau masuk surga sendirian, kita punya ongkos berapa? Jadi kalau kita mau masuk surga sendirian, pertanyaannya kita punya ongkos berapa? Jadi memang surga itu mahal, dan karenanya harus pakai rombongan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu fitrahnya memang senang bikin rombongan sih. Jadi manusia itu fitrahnya senang bikin rombongan gitu. Itu fitrahnya manusia itu. Maka sebagaimana di dunia dia senang bikin rombongan, maka nanti di akhirat pun dia masuk surga dan atau masuk neraka itu dengan rombongan juga gitu. Tentu semoga untuk kita surga ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi masuk surga ya pakai rombongan, masuk neraka ya pakai rombongan. Bahkan karena saking fitrahnya manusia itu senang bikin rombongan, ada komunitas kaum muslimin itu yang gak senang kalau bikin organisasi, karena mereka menganggap itu hizbi. Sehingga kayak NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain oleh mereka disesatkan itu. Alasannya karena mereka dianggap hizbi, gitu. Hizbi, berorganisasi. Mereka punya prinsip tidak boleh membentuk hizbi, harus tidak punya hizbi. Menurut mereka gitu, nggak punya organisasi. Tapi walaupun mereka anti organisasi, kenyataannya mereka berkoloni. Tapi kenyataannya mereka berkoloni. Memang nggak ada pimpinan pusat atau pengurus besar, tidak ada. Karena memang mereka betul-betul tidak memiliki kayak semacam lembaga atau asosiasi atau apa, mereka tidak ada. Karena mereka beranggapan bahwa berorganisasi, berasosiasi, berkelompok itu dianggap perkara yang sesat lah buat mereka itu. Tapi tidak bisa dipungkiri, mereka walaupun tampaknya tidak berorganisasi, tapi mereka berkoloni. Jadi organisasi itu tetap terbentuk walaupun tidak formal. Tidak ada ADART-nya kalau bahasa kita. Kenyataannya begitu. Karena memang fitrah manusia itu berkumpul. Nanti masuk surga pun juga pakai rombongan. Sebagaimana masuk neraka juga pakai rombongan. Sehingga patut untuk kita pahami bersama bahwa ketika seseorang itu membentuk rombongan di dunia ini, adalah dia melihat dia dalam komunitasnya siapa, dia dalam komunitas yang bergerak di bidang apa gitu. Saya sering sampaikan di banyak tempat itu begini, orang boleh punya klub goes, komunitas mancing, atau komunitas olahraga tenis atau apalah, selama mubah ya, selama itu halal, silakan aja, tidak apa-apa. Tapi sering saya sampaikan juga bahwa kita tetap harus punya kelompok-kelompok yang hubungannya itu langsung dengan sambungan itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kayak begini nih majelis ilmu begini. Jadi diharapkan dengan adanya majelis ilmu begini ini, kita nanti nyambung dengan kelompok majelis ilmu yang pusat nanti. Itu majelis ilmunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu harapan kita ya. Allahu Akbar. Makanya pandai-pandailah kita melihat dengan siapa kita berkumpul. Pandai-pandailah kita melihat berada di komunitas siapa kita. Jangan sampai kita berada di satu komunitas yang sambungannya nanti malah ke Dajjal, yang sambungannya nanti malah ke Namrud, ke Fir'aun. Harapan kita sambungan kelompok kita itu tembusnya ke
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sirat, jembatan. As-sirat artinya jalan. Maksudnya adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka jahanam sebagai jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 71 sampai 72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka. Semua kita pasti melewati neraka, pasti. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Kalau dalam hadis Sahih Muslim diterangkan sirat itu terbentang di atas neraka. Ujungnya adalah surga. Semua kita pasti melewati itu. Cuman ada yang selamat, ada yang celaka. Kalau yang celaka, keplanting, jatuhnya itu di neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau selamat, dan semoga kita termasuk yang selamat, maka itu ujungnya adalah surga. Ujungnya adalah surga. Nah, dalam ayat ini diterangkan bahwa yang akan diselamatkan oleh Allah, kalimatnya dan yang akan kami selamatkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini menarik ya. Dalam konteks ayat ini ya, yang dijamin oleh Allah pasti selamat saat melintasi sirat adalah pertama, orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam ayat ini diterangkan bahwa yang pasti akan ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Kalau kita bicara per definisi, takwa itu adalah al-imtisalu bi awamirillah wal ijtinabu bi nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu secara umum. Berarti kalau kita ejawantahkan, melaksanakan perintah Allah berarti melaksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Dan menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Karena perintah Allah itu secara umum kalau nggak wajib ya sunnah. Ada sih mubah, cuman secara umum kalau nggak wajib sunnah. Maka kita kerjakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar, dan kita sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, kan meninggalkan larangan-larangan, berarti kita tinggalkan yang haram. Dan segera tutup yang haram dengan taubatan nasuha. Artinya namanya orang kan kadang kita ada berusaha nih tidak berbuat yang haram, tapi namanya orang kan kadang kepleset juga. Maka kalau perbuatan dosa itu terjadi, maka segera taubat minta ampun kepada Allah. Itu namanya taubatan nasuha. Nah, sepertinya gampang ya melaksanakan perintah Allah dengan cara melaksanakan yang wajib-wajib dengan baik dan benar. Baik itu kewajiban yang hubungannya dengan Allah langsung maupun yang kewajiban hubungannya dengan sesama. Terus kemudian kita menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah. Terus kita tinggalkan yang haram. Dan segera menutup yang haram dengan taubatan nasuha. Sekilas kayaknya gampang itu, sekilas. Tapi tanpa kita sadari, disitulah kadang setan bermain. Setan kadang menggoda kita itu. Biasanya kalau supaya kita malas beribadah, setan godanya apa? Udah capek istirahat. Biasanya gitu. Setan tuh kalau menggoda orang supaya malas beribadah kepada Allah, biasanya gitu. Udah capek istirahat. Sudah capek istirahat. Sehingga kadang orang dengan dalih capek, dengan dalih ingin istirahat, akhirnya malah yang terjadi bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Maka kalau itu terjadi,
Mohon maaf nih, misalnya kita dengan dalih capek tadi akhirnya malas beribadah kepada Allah. Dengan dalih capek akhirnya kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan dalih ingin istirahat misalnya. Maka kalau setan menggoda kita dengan cara begitu, elus dada kita sambil berkata begini, mau capek di dunia atau capek di akhirat, gitu aja. Mau istirahat di dunia apa istirahat di akhirat, tanya aja gitu. Hati kita tanya gitu. Silakan dipilih apakah mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat. Nah, jadi mau capek di dunia atau capek di akhirat. Artinya apa ya? Kalau kita di dunia sudah capek beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, insya Allah ya, insya Allah, nanti di akhirat kita nggak capek lagi, insya Allah. Tapi kalau di dunia kita udah sering beristirahat alias bermalas-malasan, nampaknya jangan mimpi nanti di akhirat bisa beristirahat. Silakan pilih, mau istirahat di dunia atau istirahat di akhirat. Mau capek di dunia atau capek di akhirat. Silakan dipilih. Allahu Akbar. Nah, jadi itu amalan takwa itu. Nah, demikian juga kadang setan menggoda kita dengan nafsu dan syahwat kita, digoda untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi kadang digoda juga ini hati kita untuk bermaksiat kepada Allah. Maka pada saat kita digoda untuk bermaksiat kepada Allah itu, segera katakan dalam hati kita, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Jadi kalau kita didorong untuk berbuat maksiat itu, lus dada kita sambil berkata begitu, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Sebentar lagi mati kok, tenang aja, sabar. Maka diharapkan dengan kita sadar bahwa kita akan mati, kita tidak jadi berbuat dosa karena merasa malu atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Atau kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau punya resep begini. Kalau ada orang malas beribadah tiba-tiba ya, maka katakan, bisa jadi dengan amalan ini saya masuk surga gitu. Itu kata Ibnu Qayyim. Jadi kalau kita tiba-tiba malas beribadah kepada Allah, maka katakan, bisa jadi dengan ibadah ini saya masuk surga. Jadi supaya kita semangat beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Atau kalau kita mau berbuat dosa, kata Ibnu Qayyim, beliau berkata begini, kalau kita mau berbuat dosa, jangan lihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita akan durhaka. Jadi saya ulang, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau kita ingin berbuat dosa, maka kata beliau, jangan lihat dosanya. Kadang kalau kita lihat dosanya, kita ngeremehin. Dosa kecil ini, ntar bisa tobat, ntar bisa beristighfar. Maka yang betul adalah ketika kita terdorong untuk berbuat dosa itu, kata beliau, jangan lihat dosanya, tapi lihatlah kepada siapa kita akan berbuat dosa. Itu kata Ibnu Qayyim. Bahwa kita akan berbuat dosa, kita akan durhaka kepada yang menciptakan kita, yang menanggung rizki kita, nasib kita, masa depan kita, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya Allah. Kepadanya kita akan durhaka itu. Makanya di Al-Quran ada ayat yang berbunyi, Mayyansuruni minallahi in asaitu. Siapakah yang bisa menolong aku dari siksa Allah kalau aku durhaka kepadanya. Jadi mayyansuruni minallahi in asaitu. Jadi siapakah yang bisa menolong saya kalau saya durhaka kepada Allah? Kalau saya durhaka kepada Allah. Siapakah yang bisa menolong saya dari adab Allah kalau saya durhaka kepada Allah? Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini sepatutnya lah. Jadi mayyansuruni minallahi in asaitu. Nah, sepatutnya kita ini berusaha untuk
terus mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, bahwa namanya manusia kita kadang ada kurang-kurangnya, segera tutup dengan taubatan nasuha, atau kita tambahkan dengan aneka amalan-amalan sunnah supaya yang kurang itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang, kalau ingin selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, jadilah pribadi yang bertakwa. Nah, kemudian kalau kita baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, di antara amalan yang dengan izin Allah membuat orang itu selamat saat melintasi sirat itu adalah membela kehormatan saudaranya sesama muslim. Jadi misalnya ada orang diomong jelek depan kita. Jadi ada orang diomong jelek depan kita. Sementara kita tahu orang itu tidak sejelek itu, tidak seperti yang diceritakan lah kalau bahasa. Maka karena dia saudara kita sesama muslim, kita bela kehormatannya. Membela kehormatan sesama muslim itu kalau dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi termasuk yang menyebabkan seseorang itu nanti melintasi sirat dalam keadaan selamat, insya Allah. Kemudian surga dan neraka sekarang. Ini puncaknya ya. Semoga untuk kita surga, amin, Allahumma amin, insya Allah. Surga dan neraka merupakan tempat akhir dari perjalanan hidup manusia. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang bertakwa. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, sedangkan neraka disediakan Allah untuk orang-orang kafir yang ingkar, orang-orang yang ingkar. Mereka akan mendapat penderitaan dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 71 sampai 72 itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan adab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Nah, di ayat ini tadi sudah saya terangkan ya, berkaitan dengan orang masuk neraka itu pakai rombongan. Saya kira ini kan sudah saya terangkan, saya langsung baca ayat berikutnya itu. Yang ayat 73 sampai 74 itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga maksudnya, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya.
Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah, saya mau terangkan dulu ya. Tadi kalau yang pertama kan yang digiring ke neraka itu orang-orang yang kafir. Kalau ini yang digiring ke surga siapa? Orang-orang yang bertakwa. Lagi-lagi orang yang bertakwa. Dan saya ulang tadi, takwa itu secara definisi adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya tadi. Jadi intinya pada ketaatan kepada Allah, dan ini selaras dengan hadis qudsi, sesuai dengan hadis Bukhari, di mana Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku dialah yang tidak mau masuk surga. Maka sampai sini kita jadi tahu bahwa ketika seseorang itu dalam ketaatan kepada Allah atau dalam ketakwaan, maka tidak usah khawatir. Sebenarnya dia dalam kondisi dijamin masuk surga. Tapi kalau dia durhaka kepada Allah, berarti dia masuk dalam kategori yang tidak mau masuk surga berarti. Nah, karena tidak mau masuk surga, maka konsekuensinya ya tanggung sendiri. Makanya di dalam surah Al-Kahfi ayat 29 itu Allah berfirman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman, siapa yang mau beriman silakan beriman. Dan siapa yang mau kafir silakan kafir. Tapi di ayat itu kasih tahu resikonya kalau milih kafir. Karena semua pilihan yang kita kerjakan tuh kembali pada kita, baik maupun buruknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun semua akan dimintai pertanggungjawabannya dan kembali pada kita sendiri. Makanya kita ini kelihatannya saja berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Kita itu kelihatannya aja jahat sama orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat beliau menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fusilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaih, di anna Allah yaqul man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Makanya semua yang kita lakukan itu konsekuensinya kembali kepada diri kita, baik buruknya itu. Maka bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang Allah anugerahi kemauan dan kemampuan untuk berbuat baik, sehingga nanti pada akhirnya dia akan memanen kebaikan-kebaikan itu. Nah, tadi prinsipnya saya ulang ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa kematian itu adalah suatu kepastian dan husnul khatimah sebuah pilihan.
Karena Allah wanti-wanti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali janganlah kamu mati sebagai seorang muslim. Makanya kalau misalnya ada orang kalau kita bicara ajal pasti maksudnya gitu, tapi kita diperintah oleh Allah untuk berupaya agar mati itu sebagai seorang muslim. Berarti apa? Harus diusahakan gitu loh. Sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa kematian itu adalah suatu kepastian dan husnul khotimah sebuah pilihan. Maka sungguh beruntung manusia yang masuk surga dan celakalah bagi mereka yang masuk neraka. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 185 itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh ketenangan dan kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini menegaskan tentang setiap orang pasti akan mati. Karenanya dunia itu bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Saya ulang, dunia itu bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kalau kita lihat dari peta perjalanan kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi kita ini bukan penduduk bumi, tapi kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Terus kemudian berikutnya ada pernyataan dari Allah yang menyatakan siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Di dalam beberapa riwayat disebutkan tentang adanya orang-orang yang amal solehnya itu kalah dengan amal keburukannya. Sehingga kalau menurut teori dia harus masuk neraka itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi dalam kenyataannya tidak. Allah mengupayakan syafaat untuknya dengan mengumpulkan amal-amal sunnahnya, ditambahkan kepada amal-amal fardunya sehingga menjadi berat. Dan tidak jarang dengan amalan sunnah yang ada pun masih kalah juga, timbangan dosanya lebih besar lagi. Maka ditambahlah dengan tidak hanya amal sunnah tapi juga akhlak yang mulia misalnya. Belum lagi nanti Al-Qur'annya, belum lagi nanti puasanya, itu semua datang dari izin Allah, mohon syafaat untuk kita. Puncaknya kalau masih kalah juga, saking dua pleknya orang ini, sampai menghadap kepada Allah, kalah banget timbangan kebaikannya. Maka kemudian akan diupayakan yang namanya bitokoh. Bitokoh itu semacam kartu yang isinya itu la ilaha illallah. Maka disitulah timbangan kebaikannya akan menang, sehingga karenanya dia masuk surga insyaallah. Nah, sebelum bitokoh kartu itu nanti puncak ya, kartu la ilaha illallah itu. Sebelum kartu la ilaha illallah itu yang akan dikeluarkan adalah untuk syafaat buat dia adalah al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Jadi budi pekerti yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan. Makanya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dikatakan al-birru husnul khuluq. Jadi kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti.
Ini tangan kanan ya. Saya sengaja sambil ngemil, ngantuk saya. Supaya nggak ngantuk ini. Jadi apa namanya? Singkat kata, singkat cerita, orang itu kalau akhlaknya bagus, timbangannya berat gitu. Hadisnya Bukhari itu. Hadisnya Bukhari. Nah, terakhir kalau masih kalah juga, diambil bitoko. Bitoko itu kartu kecil. Kartunya kecil dalam hadis itu. Tapi isinya la ilaha illallah. Nah, ini orang kalau betul dalam la ilaha illallahnya, ini pasti menang gitu. Di hadis itu semua yang dikeluarkan di tokonya pasti menang. Cuman Imam Al-Qurtubi membahas itu bitoko itu kartu la ilaha illallah yang bagaimana itu. Oh, ternyata begini, la ilaha illallah itu kan punya konsekuensi gitu ya. Ada orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syahadat maksudnya, itu cuma di mulut aja. Tapi di hati dan di perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Nah, ini nggak masuk, ini syahadatnya orang-orang munafik ini. Di masa Nabi itu orang munafik juga bersyahadat. Tapi dia tidak dinyatakan beriman oleh Allah karena mereka pura-pura. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia bersyahadat. Nah, ya karena munafik itu. Dan yang kedua, ada orang yang bersyahadat di mulut aja dan di hati juga, tapi tidak mencerminkan di dalam amalia sehari-hari. Loyalitasnya kepada Allah kurang masih. Loyalitasnya kepada Rasulullah Muhammad SAW masih kurang. Sehingga orang seperti ini seringkali masih disebut dengan istilah dengan syahadatul fasiqin. Syahadatnya orang-orang yang masih gemar berbuat dosa, karena antara apa yang dia ikrarkan dengan yang dia berbuat nggak cocok, masih banyak nggak cocoknya. Tapi ini masih selamat karena dia orang beriman. Nah, yang terakhir itu orang yang lisan, hati dan perbuatannya mencerminkan syahadat itu sendiri. Sehingga ini namanya syahadatul mukminin, syahadatnya mukmin sejati ini. Ini yang dipuji oleh Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman dengan baik dan benar itu. Nah, kalau yang mengatakan beruntung Allah, pasti beruntung, yaitu surga. Sehingga karenanya kemudian mari kita semua, tidak hanya panjenengan tapi juga saya, agar tidak hanya membaca la ilaha illallah, tapi mengucapkan, mengikrarkan dalam hati juga, sekaligus membuktikan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam bentuk loyalitas kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari apa yang diperintah oleh Allah untuk diingkari. Mengingkari apa yang diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita ingkari. Itu diantaranya ya, itu diantara yang berkaitan dengan orang-orang yang supaya orang-orang yang pada hari kiamat nanti dikategorikan sebagai orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, terus dikatakan pula dalam ayat ini bahwa orang-orang yang di dunia nanti selesai dihisab, itu semua akan diberikan oleh Allah tanpa ada kurang, bahkan dilebihkan. Dalam bentuk apa? Pahala-pahala. Nggak akan dikurangi. Kalau dosa malah justru ada potensi diampuni, terutama kalau dia banyak dizalimi di dunia misalnya. Dan yang menarik lagi adalah pernyataan Allah dalam ayat tentang bahwa dunia itu adalah menipu. Makanya kalau orang tahu bahwa dunia itu menipu, maka dia tidak akan menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dia akan jadikan sebagai kendaraan untuk dia menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya ulang sekali lagi, kita ini orientasinya bukan hanya dunia tapi akhirat. Karena ingat saya sampaikan tadi ya, bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi kalkulasi hidup kita tidak hanya dunia tapi juga harus akhirat. Karena ingat tadi saya ulang apa? Kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Itu.
Karenanya jangan pernah menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan dia sebagai kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kita anti dunia, karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi Islam melarang kita untuk terlena dengan dunia, namun kita diajarkan untuk mengendalikan dunia itu. Maka selagi kita masih diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan dunia, sampai situ kita masih selamat. Tapi kalau kita udah tidak lagi seperti itu, maka yang terjadi adalah kita akan tertipu oleh dunia itu. Contoh yang paling sederhana bahwa dunia menipu adalah gula itu manis. Kalau kebanyakan gula ya bisa kencing manis. Orang itu makan kacang itu enak. Misalnya depan saya ini banyak makanan yang bersifat kacang-kacangan. Oh, kacang beneran, bukan kacang-kacangan, kacang beneran. Ya kata orang kalau kebanyakan kacang ya kayaknya sih asam uratnya. Jadi ya itu contoh sederhana bahwa dunia itu menipu gitu. Enaknya itu menipu. Apalagi di dunia ini kan banyak paradoksnya gitu, banyak paradoksnya. Berbanding lurus dengan harapan itu kekecewaan. Saya ulangi, berbanding lurus dengan harapan adalah kekecewaan. Nah, ini kalau kita nggak paham teori ini betul-betul, kita bisa lupa bersyukur itu. Saya ambil contoh ya, misalnya kita ini berharap makan nasi uduk, misalnya gitu ya. Begitu ketemu nasi uduk udah seneng aja kita udah. Coba tambahkan nasi uduk semur jengkol misalnya. Kan tidak semua orang jual nasi uduk sama semur jengkol kan. Padahal udah ketemu nasi uduk, harusnya udah seneng itu. Tapi dia nggak seneng, kenapa? Karena yang dia harapkan nggak ada. Sehingga dia kecewa. Padahal nasi uduknya udah ada. Sama dengan ketika kita punya anak yang baik. Asal kita punya anak yang baik aja kita udah senang kita itu, alhamdulillah senang, bersyukur kita. Coba tambahkan berprestasi. Begitu anak kita nggak punya prestasi, kecewa kita. Padahal anak kita udah baik anak kita. Sehingga jangan sampai terjadi seperti yang di Cilandak kemarin itu ya. Anak yang baru usia 14 tahun membunuh ayahnya, ibunya sama neneknya. Gara-gara ditekan untuk menjadi anak yang berprestasi sampai kurang istirahat. Akhirnya berujung kepada pembunuhan terhadap ayahnya itu dan ibunya. Naudzubillahi min syarri dzalik. Allahu Akbar. Nah, ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah yang akan datang kita masuk di bagian 2 ya. Visi dan misi seorang mukmin. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Monggo silakan. Silakan, ada yang mau nanya silakan. Ini tangan kanan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Lin. Ustadz tadi kan bilang ada tuh di ayat itu orang yang sombong itu masuk ke dalam neraka. Definisi sombongnya itu seperti apa ya Pak Ustadz ya? Pernah ada seorang sahabat berpakaian serba branded. Ada sahabat lain yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia sombong. Pakaiannya serba mahal, serba branded." Kata Nabi, enggak. Allahul jamil wa yuhibbul jamal, atau kama qala. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innamal kibru batrul haqq, kata Nabi, atau kama qala. Sombong itu intinya menolak kebenaran. Jadi orang yang sombong itu orang yang merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain,
disertai dengan sikap merendahkan orang lain, yang secara otomatis jangan menolak kebenaran yang datang dari orang lain itu. Nah, itu saya kira Elin. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustaz, makasih. Oke, sami-sami. Jangan kalau awak sombong orang awam awak dah. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ada lain? Ustaz, Oke, silakan Pak. kalau kita lihat ya masuk surga itu betul atas rahmatnya Allah. Betul. Rahmat Allah. Ridho Allah. Betul. Tapi untuk mendapat ridho Allah itu kita beriman dan Beramal soleh. melaksanakan amal soleh dan lain-lain. Betul. Oleh karena itu dalam surat Al-Balad juga yang itu yang berbuat amal soleh itu ya kayak orang mendaki dan susah. Betul, Aqobah. Nah, artinya kalau kita dalam zikir pagi juga kita berlindung agar kita tidak malas. Ya, Ustaz. Betul. Jadi memang untuk di samping kita beriman untuk mendapatkan ridho Allah itu harus bekerja keras dan niatkan ibadah semuanya untuk Allah. Betul. Itu kan Ustaz ya. Betul. Kira-kira gimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran itu ketika Allah bicara tentang orang-orang yang dijamin masuk surga itu diantaranya ya orang yang beriman dan beramal soleh. Betul itu. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Jadi dapat surga itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Termasuk juga innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi pokoknya iman dan amal soleh itu diulang-ulang oleh Allah itu dalam Al-Quran. Nah, karenanya kemudian kita ini harus beramal. Kalau ada orang mengatakan, tapi kan kita masuk surga bukan karena amal kita. Jawabannya betul memang, betul, tidak salah. Kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah, itu betul. Nah, catatan pentingnya adalah bahwa untuk mendapatkan rahmat itu kita mesti beramal, gitu loh. Jadi untuk mendapatkan rahmat itu diantaranya kita harus beramal. Amal apa? Amal soleh. Maka kalau ada orang yang istilahnya berharap rahmat Allah saja, tapi tidak mau beramal soleh, padahal dia bisa beramal soleh, tentu tidak benar. Adapun statement Nabi yang mengatakan bahwa kita ini masuk surga karena rahmat Allah itu semata-mata lebih kepada agar kita tidak sombong dengan amal kita. Tidak sombong dengan amal kita, tapi lebih kepada bersyukur dengan amal kita, sehingga karenanya kemudian kita terus berusaha meningkatkan amal kita supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustaz. Oke, Ada yang sama-sama. nanya? Ada yang nanya, Rid? Ya. Tanya satu Ustaz. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya, Pak. gimana kita menyikapi ibadah sunat ya? Kita selama ini kan ibadah sunat itu kan orientasinya ingin menambah pahala, ya kan? Nah, jadi seolah-olah kayak berdagang gitu ya, tambahlah sunat gitu. Sedangkan sebenarnya kan bukan itu ya Pak Ustaz ya. Gimana kita menyikapinya untuk supaya kita itu derajatnya naik gitu kan? Gitu. Jadi selama ini kita cara menyikapinya ya untuk menambah pahala aja gitu. Kalau level Standar kita masih mungkin masih iya, di iya, Pak. bawah lah gitu ya. Iya, Pak. Kalau level kita masih dagang aja sama Allah nggak apa-apa, Pak. Kalau level kita Oh, masih gitu, Pak. iya kan, kalau memang level kita masih di situ, kata para ulama nggak usah dipaksain level di atasnya kalau kita masih belum mampu. Kalau memang level kita masih dagang aja sama Allah nggak apa-apa. Kan kalau dagang sama Allah nggak akan rugi, Pak. Tijaratan lan tabur.
Jadi perdagangan yang tidak akan merugi itu ya dagang sama Allah itu. Memang faktanya kan memang orang begitu sebagian kan. Dan Allah tidak mencela kok. Allah tidak mencela. Malah Allah mentarghib, mendorong orang untuk bertransaksi dengan Allah. Bukankah Allah telah membeli diri kita dengan surga, Pak? Orang-orang beriman itu dirinya telah dibeli oleh Allah dengan surga. Istilah beli itu apa, Pak? Kalau bukan perdagangan, Pak? Itu apalagi di ayat yang lain Allah menggunakan kata siapa yang mau minjemin Allah dengan pinjaman yang baik, wa may yuqridullah qardan hasana, itu kan bahasa-bahasa perdagangan semua kan itu. Iya, nah sampai situ kalau memang kita ini masih nyatanya ya kita masih sering berdagang dengan Allah, tidak apa-apa berdagang aja dengan Allah daripada dengan setan, Pak. Nah, cuman memang pelan-pelan kita tingkatkan itu. Tidak hanya semata-mata bersifat transaksional dengan Allah dalam pengertian pahala tadi, semata-mata pahala tadi, tapi lebih dari itu adalah kita berharap ridho Allah, cinta Allah. Nah, biasanya itu sering berjalannya waktu kalau kita mau terus belajar sih, itu akan muncul kesadaran itu biasanya. Kesadaran ingin dirahmati oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, ingin disayang oleh Allah. Yang penting banyak ingin dekat dengan Allah aja misalnya. Nah, itu pelan-pelan, Pak. Nah, kalau sementara kita masih suka dagang aja terus, tidak apa-apa sementara. Sambil terus belajar. Ya, asal dagangnya dengan Allah, Allah senang. Malah Allah tunjukkan kan, perdagangan yang tidak akan hancur, yang tidak akan binasa, yang tidak akan rugi. Itu beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah itu. Hal adulukum ala tijaratun jikum min adabinar apa itu? Yuk. Tu'minu billahi dan seterusnya itulah. Itu di surah As-Saffat kalau nggak salah ya. Kalau nggak di surah As-Saff ya. Iya itu. Oke, monggo silakan yang lain. Pak Idar, ada yang mau nanya, Pak Idar? Ada. Ada yang lagi nanya nggak? As-Saff itu surah ke-61, Pak. Surat Saff itu malah Allah menawarkan perdagangan. Perdagangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum Ala tijaratin tunjikum min ada apa? Saya lupa itu. Ya As-Saff. ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu billah wa rasulih. Oh ya, dari saya pedih betul. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzab. Bahkan Allah memuji orang-orang yang mau dagang ini kan dengan janji yang luar biasa tadi. Oke, monggo silakan. Jadi kalau kita masih bisa Nanya, kalau nggak ada tutup dengan doa, Ustaz. baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, terima kasih. Oke, jazakallah khairan.